Din, kamu tau nggak? Aku kemarin ngeliatin pemandangan, subhanallah indah banget. Aku aja takjub ngeliatnya. Hah? Bentar-bentar. Masya Allah, nilai matematika gua D. Ya Allah, gimana ceritanya? Lu gimana sih ngomongin Masya Allah sama subhanallah kebalik begitu? Hah? Gimana? Gini ya, kalau kita ngelihat keindahan, kita takjub melihat ciptaan Allah, maka kita ngucapinnya Masya Allah gitu. Nah, kalau kebalikannya, kita ngelihat keburukan yang bertentangan sama sifat-sifat Allah yang indah, maka ngucapinnya itu Subhanallah. Jangan kebalik, malu, artinya juga beda. Ya Allah, berarti selama ini gue salah dong. Makasih banyak ya Din udah ingetin. Iya, sama-sama. Contohnya kalau kalian pengen jerawat kalian hilang. Ada doa yang diajarkan Rasulullah untuk mengobati jerawat atau bisul yang ada di tubuh kita. Dalam sebuah hadis, Maryam binti Iyas telah meriwayatkan dari sebagian istri Nabi bahwa Nabi bertanya, apakah engkau mempunyai bedak? Ya, jawab Maryam. Lalu Nabi mengambil bedak itu kemudian meletakkannya di atas jerawat atau bisul seraya berdoa, Allahumma mutfi al-kabir wa mukbiro saghiri atfiha anni. Artinya, ya Allah, zat yang memudarkan yang besar, membesarkan yang kecil, maka pudarkanlah, hilangkanlah jerawat atau bisul itu dariku. Hadis riwayat An-Nasa'i. Doa ini bisa diamalkan oleh siapa saja yang memiliki jerawat atau masalah kulit lainnya. Semoga bermanfaat. Siapa di sini yang pernah mendengar ayam berkokok di malam hari? Ini adalah makna ayam berkokok di malam hari menurut hukum Islam. Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok di malam hari, maka mintalah anugerah kepada Allah, karena sesungguhnya ayam itu tengah melihat malaikat. Namun apabila kalian mendengar keledai meringkik di malam hari, maka mintalah perlindungan kepada Allah, karena sesungguhnya dia tengah melihat syaitan. Nah, kenapa kita harus berdoa ketika kita mendengar ayam berkokok di malam hari? Itu supaya malaikat mengaminkan doa kita, guys. Jadi kalau kalian mendengar ayam berkokok di malam hari, saat kalian tidur. Ketindihan atau kelumpuhan saat tidur adalah perasaan sadar tapi tidak bisa bergerak. Hal ini terjadi apabila seseorang melewati masa tahap terjaga dan tidur. Saat melewati masa ini, kamu mungkin tidak dapat berbicara atau bergerak. Ada 5 cara untuk mengatasi saat kita ketindihan. Yang pertama, tarik nafas. Tarik nafas dalam-dalam sambil zikir dalam hati banyak-banyak, kemudian hembuskan perlahan. Lalu yang kedua, azan sekeras-kerasnya dalam hati sampai kamu bisa mengeluarkan suara azan di dalam mulut. Yang ketiga, baca ayat kursi atau surat trikul atau surat-surat lain yang kamu hafal di dalam hati. Lalu yang keempat, jika kamu sudah berhasil bangun, ludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan ubah posisi tidur kamu. Mungkin tadi kamu menghadap ke kiri, ubah ke menghadap ke kanan. Dan alangkah lebih baiknya jika kamu berwudu. Semoga mandi wajib dengan sunah-sunahnya. Pertama, membaca niat, karena niat ini merupakan hal yang membedakan mandi wajib dengan mandi-mandi yang lainnya. Niat ini bisa diucapkan dengan lisan atau di dalam hati. Lalu yang kedua, kita membasuh tangan kita sebanyak 3 kali. Membasuhnya ini seperti kita mau wudhu ya guys. 3, membersihkan kemaluan kita dengan tangan kiri. Setelah itu, membersihkan lagi tangan kita pakai sabun ya guys. 4, wudhu sebelum mandi. Tujuannya adalah supaya sela-sela terkecil bisa terkena air juga guys. Yang kelima, meratakan air ke seluruh bagian tubuh. Mulai dari kepala sampai ujung kaki harus terkena semua bagian tubuh ya guys airnya. Keenam, pakai sampo, pakai sabun biar wangi. Lalu yang terakhir, setelah semuanya selesai, kita wudhu lagi. Wudhu ini seperti kita mau wudhu untuk sholat. Jadi kalau kita udah mandi dan kita mau sholat, ya langsung kita sholat. Gampang kan? Kamu pernah gak sih mikir, ya Allah ini sholat aku udah benar gak ya? Sholat aku diterima gak ya? Apa sih tanda-tanda kalau sholat seseorang itu diterima? Nah ternyata ada guys tanda-tanda kalau sholat kita itu udah benar dan diterima. Apa ya tanda-tandanya? Yang pertama, kita tuh jadi jijik sama perbuatan keji dan mungkar guys. Karena udah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan yang kedua, kita tuh selalu merasa dilihat Allah dan selalu diawasi oleh Allah. Jadi guys, kalau kita udah sholat tapi kita nggak bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat kita patut dipertanyakan. Udah benarkah sholat kita? Secara sholat kodok, oke kita belajar sama-sama. Seluruh ulama sepakat bahwa apapun yang mendasari seseorang meninggalkan sholat fardu, baik urusan syar'i ataupun tidak syar'i,
itu tidak berarti menggugurkan kewajibannya untuk mengganti sholat tersebut. Lalu gimana sih sebenarnya cara mengkodok sholat itu? Dalam mengkodok sholat fardu itu tidak ada lafal niat khusus yang harus diucapkan. Dengan demikian, apabila seseorang teringat bahwa dia telah melewatkan sholat atau dia baru terbangun dari tidur dan dia telah melewatkan waktu sholat, maka yang ia lakukan adalah bangun, lalu ambil wudhu dan mengerjakan sholat fardu seperti biasa. Tata caranya sama persis seperti sholat fardu biasa. Terus waktunya kapan kak? Waktunya boleh terserah teman-teman kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Misalnya teman-teman ketinggalan sholat zuhur, asar, maghrib, teman-teman bisa mengkodoknya di waktu isya atau di waktu maghrib. Semoga bermanfaat. Membaca Al-Quran, ada yang perlu kita bedakan dua hal. Yang pertama, mushaf Al-Quran, dan yang kedua, kitab tafsir Al-Quran. Jumhur ulama mengatakan wanita haid dilarang untuk menyentuh mushaf Al-Quran, tapi tidak berlaku untuk kitab tafsir Al-Quran. Lalu, apakah Al-Quran terjemahan yang ada di sekitar kita itu terhitung sebagai Al-Quran atau kitab tafsir Al-Quran? Dalam aturan menerjemahkan Al-Quran, disampaikan bahwa Al-Quran tidak mungkin diterjemahkan, yang mungkin adalah menerjemahkan maknanya atau tafsirnya. Dan jika kita perhatikan di dalam Al-Quran terjemahan, yang dominan itu adalah teks tafsirannya atau teks terjemahannya. Oleh karena itu, Al-Quran terjemahan termasuk ke dalam kitab tafsir. Jadi, ukti-ukti boleh membaca Al-Quran dengan Al-Quran yang ada terjemahannya, dan tidak boleh membaca di Al-Quran yang full atau mushaf Al-Quran asli. Semoga bermanfaat. Hati-hati ditidurin jin. Guys, perlu kita ketahui wanita adalah mangsa empuk bagi jin maupun dukun. Wanita lebih mudah kesurupan, disantet, ataupun disihir oleh dukun. Dan itu lebih rentan apabila si wanita dalam keadaan haid. Jadi pastikan kalian membaca doa minimal bismillah ketika kalian membuka aurat kalian. Mau itu ketika kalian membuka baju atau mau masuk WC, karena WC adalah tempat jin bersemayam. Dan juga kalian jangan mandi selepas petang, jangan tidur dengan pakaian terbuka atau pakaian yang sangat minim. Dan jangan lupa untuk melaksanakan sunah-sunah sebelum tidur, yaitu berwudu, terus membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Karena di dalam sebuah hadis, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka malaikat akan menjaga dirinya dari dia tidur sampai besok pagi. Semoga bermanfaat.